Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi kita terhubung dalam program Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menguraikan salah satu daripada wasiat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan niat. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Segala amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita pentingnya arti sebuah niat, dan beliau menyebutkan dengan kata innamal a'mal, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dan Nabi ulang lagi wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan ganjaran dari apa yang diniatkan. Dalam hadis ini kita tahu bahwa ternyata peran niat di dalam agama kita, di dalam Islam, di dalam amal ibadah kita sangatlah penting dan perlu sekali kita mendalami. Sayyidina Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi sahibul Maulid, beliau mengatakan, dahulu sejak aku kecil, ibuku selalu memberiku wasiat jika aku hendak keluar dari rumah, mengisi aku dengan niat-niat yang baik. Ibuku selalu berkata, wahai Ali, jika kau keluar rumah lalu kau berjumpa dengan orang tua yang keberatan membawa beban berat, bantu dia. Wahai Ali, jika di jalan kau menemukan ada duri, ada sesuatu yang menghalangi jalan, pungutlah, singkirkan. Wahai Ali, jika di jalan kau menemukan ada orang susah yang membutuhkan, dari apa yang bisa kau berikan, berikanlah. Yang mana beliau berkata, pada saat itu belum tentu setiap hari aku keluar rumah aku menjumpai orang tua yang membutuhkan bantuan, atau orang susah yang membutuhkan bantuan, atau juga duri ataupun benda yang menghalangi jalan. Namun setiap hari aku terbiasa berniat dengan niat-niat itu, lantaran ibuku yang selalu mendidikku untuk menanamkan niat yang baik. Subhanallah. Di sini kita paham, perlu kita mendidik hati kita satu sama lain untuk selalu menyertakan niat-niat yang baik di dalam hati. Dikisahkan dalam sebuah kisah bahwasanya ada seorang pemuda di zaman Bani Israel yang melintasi suatu gunung. Tiba-tiba pada saat dia melintas, terbesit di dalam benaknya, yang kebetulan pada saat itu keadaan di sana sedang paceklik. Dia mengucap, andai ya Rob, aku memiliki harta sebanyak bilangan hamparan pasir yang ada di hadapanku ini, maka niscaya aku akan membantu seluruh orang-orang yang sulit saat ini. Mulia sekali niat pemuda tersebut. Dan tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menyambut niat itu, seketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi yang sedang berdakwah pada zaman tersebut. Sampaikan kepada hambaku fulan, katakan kepadanya bahwa Allah telah menerima sedekahnya. Dari sini kita tahu bahwa pemuda tersebut tidak bersedekah hakikatnya. Pemuda tersebut hanya bergumam, berniat di dalam hatinya, jika dia memiliki harta, dia ingin bersedekah, dia ingin memberi, dan subhanallah, Allah menerima pahala sedekahnya. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, niatul mu'min khairu min amalihi. Niatnya seorang mukmin terkadang lebih mulia daripada amalannya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka dari hadis ini pelajaran penting yang perlu kita petik. Terkadang niat bukan hanya selalu diikutsertakan pada saat kita ingin mengerjakan satu perbuatan. Bahkan di saat kita tidak lagi mampu dalam mengerjakan perbuatan tersebut, hendaklah kita selalu menanamkan di dalam hati kita niat-niat yang baik. Contoh, setiap malam kita tidur, setiap malam pun mungkin kita berharap ingin bangun tahajud menghadap Allah. Namun lagi-lagi hawa nafsu menguasai kita, sehingga kita terlelap begitu enaknya tidur, sampai bahkan terbangun pun kita enggan dan berat mengerjakan tahajud.
Namun di sini bukan berarti tidak mengerjakan tahajud membuat kita terhalang dari berniat untuk bertahajud. Karena dengan niat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih akan mencatat niat kita sebagai satu amal baik. Terlebih-lebih jika niat kita disertakan dengan perbuatan, maka subhanallah, pahala yang kita kerjakan akan berlipat ganda menjadi 10 kali lipat dari apa yang kita niatkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari sini tanamkan di hati kita niat-niat yang baik, terutama dalam beramal. Niatkan niat kita semata-mata hanya untuk Allah. Sholat kita, puasa kita, ibadah kita, sedekah kita, jangan pernah kita niatkan ataupun jangan pernah sekalipun kita masukkan niat selain daripada Allah. Dan jika kita kesulitan dalam menghadirkan niat-niat yang baik di dalam hati kita, ulama telah mengajarkan kepada kita agar setiap kali kita beramal, agar kita tidak luput daripada amalan-amalan atau niat-niat baik yang orang-orang soleh dahulu kerjakan, maka sebutkan di dalam amalan kita, aku berniat mengerjakan ini karena Allah Ta'ala. Dan aku berniat mengerjakan ini sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Maka dengan niat yang simpel, yang sedikit seperti itu saja, insya Allah Allah tidak akan menghalangi kita dari pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang terdahulu, yang telah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan di dalam hati kita selalu niat yang baik agar kita mendapatkan kebaikan dan ganjaran yang besar di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil